Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap-Mu kembali. Kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas kekuatan, ketabahan, kesehatan, dan kasih-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Muliakan Tuhan melalui perbuatanmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang penginjil asal Inggris bernama James Hudson Taylor sangat gigih, tekun dan penuh kesabaran memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang di Tiongkok. Ia yang tinggal bersama orang tuanya yang Kristen sangat taat. Mereka menyadari bahwa ribuan orang di Tiongkok mati sia-sia karena belum menerima Yesus. Sehingga sejak kecil ia sudah bercita-cita ke Tiongkok untuk menjadi misionaris, memberitakan Injil di Tiongkok. Ia berlayar ke Tiongkok pada September tahun 1853. Ia adalah sosok yang sangat mencintai Yesus dan berusaha hidup benar di mata Tuhan. Ia tekun berdoa dan percaya Tuhan selalu menolongnya. Ia memimpin banyak misionaris dan mereka hidup sesuai nilai iman Kristen. Ketika Taylor selesai berkhotbah di gereja Bridge Street, seorang pedagang Tiongkok yang juga merupakan pemimpin suatu sekte Buddha reformis bernama Ni Yongfa menerima Yesus dan dibaptis. Ni Yongfa merasa telah menemukan damai yang selama ini dicarinya, yang tidak pernah didapatinya dari keyakinannya sebelumnya. Ia bertanya kepada Hudson Taylor, katanya, "Sudah berapa lama Injil dikenal di Inggris?" "Sudah beberapa ratus tahun," jawab Hudson. Betapa terkejutnya Ni Yongfan. Ia berteriak, "Apa? Dan Anda baru sekarang datang untuk memberitakan Injil kepada kami? Ayahku mencari-cari kebenaran lebih 20 tahun dan meninggal tanpa menemukannya. Mengapa Anda tidak datang lebih awal?" Ya, suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sudah lama menjadi orang percaya. Kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah diberikan Yesus bagi kita dengan cuma-cuma. Namun perlu kita sadari bahwa setiap orang yang telah memperoleh kasih karunia, hendaklah hidupnya memuliakan Tuhan. Yesus menyuruh kita menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ketahui beberapa fungsi garam adalah dipakai sebagai pengawet untuk mencegah pembusukan. Zaman dulu bahkan sampai sekarang dipakai untuk mengawetkan daging dan ikan. Garam juga berfungsi untuk memberi rasa. Demikian juga garam dipakai untuk memberi rasa enak pada makanan. Juru masak hebat sekalipun sangat membutuhkan garam agar apa yang disajikannya menjadi enak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya harus mencegah dunia ini dari kebusukan secara rohani. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak dosa masuk ke dalam dunia, sebagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 3, menyebabkan banyak orang-orang sekarang ini di dunia yang tidak mengenal Allah.
Dunia penuh dengan orang-orang yang tidak peduli kepada Allah. Dunia dipenuhi dengan dosa dan moral yang bejat. Dunia sedang menuju kepada penghukuman Allah yang kekal, yaitu ke neraka. Kita harus memberitakan Injil disertai dengan kesaksian hidup yang baik dan juga dengan doa, sehingga orang dapat percaya dan kita bawa kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Bila orang yang kita injili menjadi percaya kepada Kristus, maka kita telah mencegah dia dari pembusukan secara rohani. Demikian pula kehadiran kita sebagai orang percaya harus membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Ada sukacita dengan kehadiran kita. Kita mampu memberikan penghiburan bagi orang susah, menolong orang-orang di sekitar kita, mengasihi, memberikan penghormatan bagi orang tua dan lain-lain yang memberikan dampak positif. Dan kehadiran kita yang menyenangkan tersebut tentu saja tetap berdasarkan dan sejalan dengan firman Tuhan. Jangan berkompromi melakukan hal yang salah di mata Tuhan hanya untuk menyenangkan orang lain. Walaupun berdampak, orang akan membenci kita. Sebagaimana Yesus yang hidup suci, tapi tidak disenangi orang Farisi, tidak disenangi oleh ahli Taurat. Kita harus mempengaruhi dunia ini untuk bisa menjadi baik, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Sebagaimana dikatakan pada Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menyuruh kita menjadi terang. Sesungguhnya Yesuslah terang itu, tapi kita adalah terang di dalam terang, yang memantulkan terang dari Tuhan kepada orang lain. Kita menjadi terang yang bersinar di dalam kegelapan, terang yang tidak tersembunyi, terang yang memberikan petunjuk serta terang yang terus-menerus memberikan cahaya. Kita harus hidup berbeda dari orang yang belum percaya. Kita harus hidup menjauhi dosa, hidup jujur, mengasihi sesama walaupun kepada musuh, tidak mengeluh dan marah terhadap kesukaran, namun tetap beriman, bersukacita, menyenangkan Tuhan. Walaupun kita tegas di dalam dosa, yang mungkin saja membuat orang lain tidak suka kepada kita, tapi sebagai orang percaya kita harus menjaga terang. Kita terus menyala di kehidupan hari-hari dalam lingkungan masyarakat, menerangi orang yang hidup dalam dosa, bukan menghindarinya, termasuk yang kita temui di lingkungan gereja kita. Demikian juga di dalam keluarga. Kita harus mengarahkan agar anggota keluarga kita sungguh-sungguh mengenal Yesus, memberikan didikan yang benar kepada anak-anak sejak kecil. Terang kita harus tetap menyala, karena masih banyak orang-orang di sekitar kita yang butuh diterangi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup sebagai kota yang terletak di atas gunung. Hidup kita dapat dilihat dan disorot dari segala sisi. Oleh karenanya kita harus hidup dengan memancarkan ajaran Kristus, biarlah segala perbuatan kita memuliakan nama Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa, betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami, agar kami hidup memuliakan Engkau dari segala perbuatan kami, mulai dari perkataan, pikiran, dan tindakan kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kami terima. Kiranya hidup kami ini menjadi berkat, memberikan pengaruh yang baik bagi dunia ini, sehingga bisa terselamatkan dari kehancuran rohani. Mampukan kami untuk berterima kasih melalui perbuatan kami dengan mengasihi Tuhan dan sesama kami. Bapa, terima kasih firman-Mu hari ini. Pada kesempatan ini kami juga memohon pemeliharaan Tuhan untuk kami, seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Berkatilah hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang mendambakan kesembuhan dari sakit penyakit.
yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan, yang sedang bergumul memenuhi kebutuhan ekonomi, dan segala pergumulan hidup lainnya. Kami memohon campur tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.